Bintang Manchester United ini mulai jengah duduk di bangku cadangan. Sebuah pengakuan dibuat oleh Christian Eriksen, sang playmaker mengaku kurang sreg harus banyak duduk di bangku cadangan Manchester United di musim ini. Musim lalu, Eriksen adalah sosok yang krusial di lini tengah Manchester United. Bersama dengan Casemiro, ia menjadi pilihan utama di lini tengah setan merah. Namun nasib sang playmaker berubah di musim ini. Ia lebih banyak masuk sebagai pemain pengganti di skuad setan merah karena kedatangan Mason Mount dan Sofyan Amrabat. Ketika ditanya mengenai situasinya tersebut, begini respon Eriksen, "Coba kalian, media, tanya ke manajer mengapa saya bermain dari bangku cadangan. Karena ini di luar kuasa saya," ujar Eriksen kepada TNT Sports. Eriksen mengaku bahwa ia mulai jengah hanya masuk sebagai pemain pengganti di skuad Manchester United. Untuk itu ia berharap diberi kesempatan untuk lebih sering jadi starter, kendati ia siap berkontribusi jika dimasukkan sebagai pemain cadangan. Eriksen juga menyebut bahwa ia belajar banyak sebagai pemain cadangan. Ia menilai bisa menganalisis jalannya pertandingan sehingga ia tahu apa yang harus dilakukan ketika ia dimasukkan sang manajer. Eriksen baru-baru ini membuktikan bahwa ia sanggup jadi pembeda bagi Manchester United meski masuk dari bangku cadangan. Ia membantu setan merah menang 1-0 atas FC Copenhagen, di mana sang playmaker sukses membuat assist untuk gol Harry Maguire di laga ini. Pulangkan David De Gea, siap rebutan dengan Liverpool. Kabar transfer klub Liga Inggris Manchester United, Kamis, tanggal 26 Oktober tahun 2023, siap pulangkan David De Gea dan rebutan dengan Liverpool. Kabar mengejutkan datang dari klub Liga Inggris, Manchester United. Berdasarkan rumor yang beredar, tim berjuluk Setan Merah tersebut digadang-gadang ingin memulangkan David De Gea pada bursa transfer mendatang. Sebagaimana diketahui, Man United melepas David De Gea pada bursa transfer musim panas lalu setelah gagal dalam upaya negosiasi perpanjangan kontrak. Akan tetapi, Setan Merah kini tampak tergoda untuk mencoba memulangkan kiper asal Spanyol itu dalam kesepakatan jangka pendek sejak sekitar 6 bulan setelah angkat kaki dari Old Trafford. Namun, The Sun melaporkan bahwa Man United tengah mempertimbangkan untuk memulangkan David De Gea setelah bakal mengucapkan selamat tinggal kepada Andre Onana. Setidaknya ada beberapa alasan David De Gea mau dan tidak mau untuk pulang kembali ke Manchester United pada tahun 2023 sampai tahun 2024 ini. Salah satu alasan mengapa David De Gea mau pulang kembali ke Manchester United adalah karena kecintaannya pada klub itu sendiri. Namun, tetap saja ada peluang De Gea tidak mau pulang ke Manchester United meskipun Erik ten Hag memohon-mohon padanya. Pasalnya, sang pemain hanya mau menjadi kiper pilihan utama di klub, termasuk saat dipulangkan ke Manchester United. Di sisi lain, dengan bursa transfer musim dingin yang kian mendekat, Man United pun mulai mengincar pemain anyar di posisi bek. Salah satu yang menjadi target adalah Robin Lenormand. Nama Robin Lenormand sendiri tengah menjadi sensasi di Liga Champions. Bek Real Sociedad ini diincar oleh banyak klub sekaligus, apalagi kalau bukan berkat performa mengesankan yang ditunjukkannya. Terbaru, Robin Lenormand kabarnya tengah diincar dua raksasa Liga Inggris, Liverpool dan Manchester United. Kedua klub tersebut sama-sama tengah mencari bek mumpuni pada bursa transfer mendatang. Dilansir dari daveocop.com, penampilan Robin Lenormand yang ciamik bersama timnas Spanyol dan Real Sociedad membuatnya dilirik oleh Liverpool dan Manchester United. Bahkan, tak hanya menarik minat, Robin Lenormand juga telah dipantau langsung oleh pemandu bakat dari dua klub yang memiliki sejarah rivalitas panjang tersebut. Namun, Liverpool dan Manchester United bisa mencoba memaksa Real Sociedad untuk melepas sang pemain dengan menebus klausul rilis senilai 50 juta euro. Gary Neville skeptis Sir Jim Ratcliffe mampu nafkahi 5 hewan lapar Manchester United. Gary Neville masih skeptis Sir Jim Ratcliffe akan bisa membawa klub Liga Inggris, Manchester United, berjaya lantaran harus memberi makan 5 hewan kelaparan. Sir Jim Ratcliffe saat ini menjadi satu-satunya kandidat pemilik Manchester United usai mundurnya Sey Jassim beberapa waktu yang lalu. Sir Jim Ratcliffe tetap teguh pada pendiriannya, yakni menguasai Setan Merah 25% saja demi mempertahankan keluarga Glazer tetap di Old Trafford. Dengan punya power hanya 25%, konglomerat Inggris itu memunculkan rasa penasaran dalam diri legenda Manchester United, Gary Neville. Banyak pertanyaan yang harus dijawab, bagaimana mungkin pemegang saham minoritas bisa memberi makan 5 hewan kelaparan, keluarga Glazer, modal untuk para pemain, modal untuk stadion,
generasi, dan tempat latihan, dan melunasi utang hampir 1 miliar, dan juga membawa kemenangan bagi tim, tulis Neville. Dengan hanya memiliki saham 25%, tentu Sir Jim Ratcliffe tidak akan mampu untuk menafkahi semua hal yang disebutkan sang legenda. Ia masih harus bagi hasil dengan Glazer, mendanai tim untuk bursa transfer, stadion, melunasi utang, dan lain-lain, tidak seperti Sheikh Jassim yang ingin membeli Manchester United 100%, bankir Qatar itu tidak perlu memikirkan Glazer dan bisa membantu penuh semua sektor klub tersebut. Dilansir dari Daily Mail, dana yang digunakan Jim Ratcliffe untuk menguasai Manchester United 25%, ternyata diambil dari dua bank yang berbeda. Lagi gacor, Harry Maguire siap pertahankan tempat di starting 11 Manchester United. Sebuah asa diapungkan oleh Harry Maguire, bek asal Inggris itu bertekad untuk menjaga tempatnya di starting 11 Manchester United. Di awal musim tahun 2023 sampai tahun 2024 ini, Maguire tidak mendapatkan banyak kesempatan bermain. Ia kalah saing dengan Rafael Varane dan Lisandro Martinez di jantung pertahanan setan merah. Maguire mengaku sangat bersyukur mampu berkontribusi bagi Manchester United belakangan ini. Ia mengakui ia sempat mengalami situasi yang sulit karena jarang dimainkan Ten Hag, jadi ia puas dengan performanya saat ini. Saya benar-benar gembira bisa membantu tim saya, dan saya juga senang bisa berkontribusi untuk membantu tim saya memenangkan pertandingan, ujar Maguire kepada MUTV. Saya sudah bersikap profesional selama kurang lebih 1 tahun terakhir, situasinya cukup sulit bagi saya karena saya tidak mendapatkan kesempatan bermain yang cukup banyak, jadi situasinya berbeda bagi saya. Maguire sendiri menegaskan bahwa ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan sang manajer. Ia bertekad untuk terus menjadi starter di jantung pertahanan setan merah di sisa musim ini. Peluang lolos Manchester United 22%. Manchester United berhasil mengamankan kemenangan tipis saat menjamu FC Copenhagen pada matchday 3 Grup A Liga Champions 2023/2024, Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023, Manchester United berhasil memenangi laga di Old Trafford ini dengan skor 1-0. Gol tunggal penentu kemenangan Manchester United berhasil dicetak oleh bek Harry Maguire pada menit 72. Kiper Andre Onana ikut menjadi pahlawan usai menepis penalti Jordan Larsen di penghujung laga. Setelah kalah 3-4 di kandang Bayern Munchen, kemudian dipermalukan Galatasaray 2-3 di Old Trafford, Manchester United berhasil akhirnya menang. Berkaca pada catatan sejarah, lebih banyak tim yang gagal lolos dalam situasi seperti ini. Menurut statistik UEFA, dari 98 situasi di mana-mana tim-tim cuma mampu mengumpulkan 3 poin sampai matchday 3, hanya 22 yang berhasil lolos dari lubang jarum. Sisanya 76 harus tersungkur. Di situasi seperti ini, persentase kelolosannya hanya 22%. Berkaca pada catatan sejarah, lebih banyak tim yang gagal lolos dalam situasi seperti ini. Menurut statistik UEFA, dari 98 situasi di mana-mana tim-tim cuma mampu mengumpulkan 3 poin sampai matchday 3, hanya 22 yang berhasil lolos dari lubang jarum, sisanya, 76, harus tersungkur. Di situasi seperti ini, persentase kelolosannya hanya 22%. Manchester United dapat kabar buruk soal calon pengganti Jadon Sancho. Manchester United berencana merekrut pemain sayap baru di bursa transfer paruh kedua Januari tahun 2024 nanti. Mu butuh tambahan amunisi karena Jadon Sancho bermasalah dengan manajer Erik ten Hag. Anthony juga tersandung masalah hukum. Sancho kemungkinan dibuang Mu pada Januari tahun 2024 setelah dibekukan oleh ten Hag sejak awal bulan September. Sancho dan ten Hag terlibat perselisihan secara terbuka. Sancho tegas menolak meminta maaf kepada pelatih asal Belanda tersebut. Kemungkinan besar Manchester United akan meminjamkan Sancho awal tahun nanti. Sudah ada 3 klub yang kabarnya sangat berminat menampung Sancho yakni Barcelona, Juventus dan Borussia Dortmund. Selain Sancho, Manchester United berhasil juga dipusingkan dengan Anthony. Pemuda Brasil ini dilaporkan ke polisi akibat kasus kekerasan terhadap wanita. Kasus ini masih dalam penyelidikan. Jika terbukti bersalah, Anthony bisa absen cukup lama. Manchester United berhasil pun santer dikabarkan mulai berburu pemain sayap baru. Salah satu incaran setan merah adalah pemain asal Jepang Kaoru Mitoma dari Brighton and Hove Albion. Pemain 26 tahun itu menjelma menjadi bintang baru di Liga Inggris sejak Brighton dipegang oleh pelatih Roberto De Zerbi.
Musim lalu Mitoma mampu mencetak 10 gol dan 8 assist untuk Brighton dari 41 pertandingan di berbagai ajang. Mitoma menjadi kunci sukses Brighton bisa finish di urutan 6 Liga Inggris musim lalu. Sayangnya usaha Manchester United berhasil merekrut Mitoma akan semakin berat. The Red Devils mendapat kabar buruk pada Jumat, tanggal 20 Oktober tahun 2023. Mitoma resmi memperpanjang kontraknya bersama Brighton. Kini ex-pemain Union SG itu terikat kontrak sampai Juni tahun 2027. Kondisi ini membuat Manchester United berhasil harus mengeluarkan dana lebih besar bila ngotot ingin merekrut Mitoma tahun depan. Brighton terkenal kerap menjual mahal aset berharganya yang kontraknya masih berdurasi panjang seperti Moises Caicedo dan Alexis Mac Allister. Mitoma menyusul 6 pemain kunci Brighton yang sudah lebih dulu memperpanjang kontrak seperti Lewis Dunk, Jason Steele, Solly March, Adam Lallana, Evan Ferguson, Joel Veltman dan Jeremy Sarmiento. Godaan dari Manchester United berhasil dan klub besar lain seperti Barcelona, Real Madrid hingga Bayern Munchen nampaknya tidak melunturkan kesetiaan Mitoma kepada Brighton sehingga bersedia menambah kontrak sampai 2027. Mitoma direkrut Brighton dari Kawasaki Frontale pada 2021 dengan biaya transfer murah meriah, cuma 2,5 juta pound sterling. Kini Mitoma sudah bernilai lebih dari 80 juta pound sterling.